في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah sebentar ke Teluk Kuantan. Menjawab salam nampak kurang semangat, macam bapak-bapak ini banyak tanggungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah dengan kasih sayangnya masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan untuk dapat hadir ke masjid kita ini. Kemudian kita bertahan sejenak mendengarkan kajian-kajian yang kiranya bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang istiqomah ini adalah orang-orang pilihan. Hanya orang-orang yang istiqomah yang besar peluangnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini pilihan, Pak. Oleh karenanya, mengapa salah satu kemuliaan Ramadan itu diletakkan oleh Allah itu di akhir Ramadan, bukan di awal. Salah satu hikmah kata para ulama adalah Allah mau melihat siapakah orang yang jujur dalam amalannya. Adakah tilawah yang lakukan sifatnya musiman, ataukah dia dapat berketerusan sampai menyelesaikan Ramadan? Inilah dilihat oleh Allah, Pak, difilter oleh Allah, disaring oleh Allah. Maka orang-orang istiqomah ini memang dipilih oleh Allah. Kalau kita pikir pulang ke rumah habis subuh ngapain juga, Pak? Mau sarapan habis subuh, iya kan? Ngapain juga pulang? Hari Ahad ini libur. Kita kan sering, Pak, membenturkan amaliyah yang dijanjikan oleh Rasul itu dengan aktivitas pekerjaan kita. Nabi menyampaikan, man salat subhi fi jama'atin, barang siapa melaksanakan subuh berjamaah di masjid, thumma qa'adan, kemudian dia duduk di tempat salatnya, kemudian dia isi dengan kajian, tilawah, zikir, apapun yang dia lakukan sampai matahari terbit. Kemudian dia berikan ruang waktu 10 menit atau 12 menit sesudahnya, kemudian melaksanakan salat isyraq 2 atau 4 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna 3 kali, kata Nabi SAW. Kapan kita dapat mengamalkan hadis ini, Bapak Ibu? Kalau kita habis subuh langsung pulang, nanti di rumah Bapak Ibu tergesek-gesek kakinya, udah puasa 2 bulan berturut-turut, puasa kafarah pada bulan Ramadan, ngapain juga pulang? Ya, sholat isyraq gitu, Pak, pahalanya seperti haji dan umrah. Oke lah, Pak, paket umrah sekarang paket 12 hari, program 12 hari itu 32 juta. Jadi seolah-olah, Pak, Allah mau memberikan kepada kita cash setiap hari 32 juta rupiah. Mau nggak? Itu aja. Ya, hakikatnya kan demikian, Pak, analogi sederhana. Agar kita, Pak, kan kita ini sering hitung-hitungan. Ya. Kita kan sering hitung-hitungan. Setiap hari Allah memberikan kepada kita 32 juta rupiah. Nih, wahai hambaku, asal kau kerjakan sholat isyraq 2 atau 4 rakaat. Ya paling tidak, Pak, selama Ramadan ini kita dapat mengerjakannya 3 kali sholat isyraq tadi. Kapan itu, Ustaz? Minggu pertama, kan libur seperti hari ini. Minggu kedua kita bisa kerjakan. Minggu ketiga pada bulan Ramadan. Kalau minggu keempat gak usah dibahas, udah cerita mudiknya itu, Pak, pulang kampung. Makanya minimal 3 kali kita kerjakan. Belum lagi tanggal merah. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, maka inilah orang-orang yang istiqomah. Taib, ketika kita, Pak, berbicara mengenai Ramadan, keistimewaan Ramadan,
Ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Zawji dalam kitab beliau, bahwasanya kemuliaan Ramadan, 1 bulan dalam 12 bulan itu, dalam 1 tahun, itu sebagaimana kemuliaan anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Anak Nabi Ya'qub ini ada berapa? Ada 12. Yang paling istimewa, yang paling disayang, yang kelak menjadi nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Yusuf lebih terkemuka, lebih mulia, lebih mendapatkan perhatian khusus daripada ayahnya, yakni Ya'qub alaihissalam, mengalahkan daripada 11 saudara yang lainnya. Taubahnya juga demikianlah Ramadan. Ketika kita berbicara Ramadan, maka mereduplah daripada panorama bulan Muharram. Ketika kita berbicara mengenai kemuliaan Ramadan, maka bulan-bulan yang penuh istimewa, Pak, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu tidak akan sama. Proses penyambutan kita juga berbeda ketika kita berbicara mengenai konteks Ramadan. Taubahnya juga demikian, kata Ibnu Qayyim, sebagaimana kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam dengan 11 saudaranya. Tidak hanya itu, Pak, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, yang di kemudian hari Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, ya. Maka saudara-saudaranya yang lain meminta maaf, mengakui kesalahan-kesalahan beliau terhadap Nabi Yusuf alaihissalam sendiri. Apa kata Nabi Yusuf yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran dengan doanya? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada kesalahan bagi kalian, tidak ada lagi kesalahan kalian pada hari ini. Aku telah memaafkannya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat sebaik-baik, Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya, begitu juga lah ketika kita beribadah pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan maafkan 11 kita di bulan berikutnya, Bapak Ibu berbahagia. Nah, di samping itu juga, ya, ketika kita Ramadan ini kan Pak bulan istimewa nih. Saya sering menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya membuka ruang berpikir kita, Pak, ya, agar kita tidak dijejali daripada hanya setakat dalil saja. Ya, karena ada ulama yang sering, Pak, ulama agama dalil katanya, ya, agama iya, kita tidak pungkiri hal itu, Pak. Tapi coba kita menyampaikan hal ini, Pak, kepada audiens kita, kepada pendengar kita, tidak serta-merta demikian. Kita gunakan bahasa yang pas dengan mereka. Nah, bulan Ramadan ini kan bulan istimewa, Pak, tadi saya sampaikan di awal. Tentunya ketika dia istimewa, penyambutannya juga mesti istimewa. Ada satu orang pembuat pastel, Pak. Pernah kalian makan pastel? Tengok makan-makan apem semuanya nih wajahnya. Pastel kan, Pak. Kata pembuat pastel, ini makan kue ini istimewa nih, spesial, bagus. Yang membuatnya, Pak, adalah ownernya sendiri, Pak, dengan racikan, dengan ramuan demikian bagus buatannya, sehingga hasilnya istimewa. Nah, ketika kita makan, Pak, loh, kok sama ya dengan pastel yang lain, kok sama ya dengan masakan-masakan yang lain? Berarti, Pak, yang salah pada diri kita. Yang membuatnya katanya ini istimewa, ini bagus. Nah, ketika kita merasakannya tidak istimewa, yang bermasalah kita, Pak. Sementara, Pak, orang lain merasakan bahwasanya masakan itu istimewa. Nah, ada kalanya orang ketika pada bulan Ramadan biasa-biasa saja, Pak. Gimana, Pak, Ramadan tahun ini? Aduh, kalau Ramadan tahun ini kayaknya biasa-biasa aja, Pak. Biasa-biasa. Berarti dia yang salah, Pak. Karena Pak, Allah Ta'ala sendiri mengatakan Ramadan bulan yang istimewa. Ketika kita menganggap itu sesuatu yang biasa, ini something wrong, Pak. Ada sesuatu yang salah pada diri kita. Kemudian, Pak, apa lagi? Bahwasanya kurva, Pak, seharusnya grafik kita pada Ramadan itu meningkat, ya. Grafik kita itu meningkat. Gimana, Pak, Ramadannya? Aduh, lain lah. Saya kok Ramadan tahun ini kok makin ngantuk bawaannya katanya. Ini masalah nih, Pak. Ini masalah. Karena, Pak, grafiknya menurun. Seharusnya grafik kita meningkat. Ya, pada bulan Ramadan kita lebih produktif, saya Masya Allah. Kalau Ramadan ini lebih khusyuk ibadahnya.
Saya kalau Ramadan ini tilawah Al-Quran semakin meningkat daripada hari-hari atau Ramadan sebelumnya. Ini bagus Pak, kurvanya makin meningkat. Maka Ramadan adalah bulan yang istimewa. Tentunya kita menjawabnya, menjamunya, mempersiapkannya juga dengan hal yang bukan yang biasa. Itu terkait Ramadan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita lihat ya, agama ini tidak serta berupa beban Pak. Kadang banyak orang tua yang mengeluhkan akan anaknya, Ustadz, saya ini heran Ustadz, kenapa Pak? Ini anak saya ini saya sekolahkan di Yayasan Pendidikan Islam yang ternama, kemudian uang masuknya mahal, uang masuknya bayarannya juga mahal, belum lagi eskul dan sebagainya, semua pakai duit, bayarnya mahal Ustaz. Kemudian apa lagi? Ini masalahnya Ustaz, kalau dibangunin sholat itu susah kali. Dibangunin sholat subuh itu mesti ribut, kayak mau pemilihan RW. Itu untuk bangunin anak kami Ustaz, sholat subuh mesti berantem dulu, itu baru sholat. Belum lagi membangunkan sahur. Ya Allah Ustaz, katanya geleng-geleng kepala orang tua terhadap anak tadi, mengeluh kepada kita. Maka kita Pak mau menelusuri Pak, mau kita cari benang merahnya, apa sih penyebabnya ini, kan begitu. Apa sih penyebab akar permasalahan itu di mana? Dan ternyata hadirin berbahagia, kita hari ini terlalu banyak memberikan beban kepada anak-anak kita, terlalu memberikan target-target yang muluk-muluk kepada anak-anak kita, sehingga ini Pak impactnya tidak bagus ke depannya ya, tidak bagus. Kita melihat Pak, kita melihat biasanya wabil khusus pada bulan Ramadan, guru-guru di sekolah itu kan membekali anak-anak kita dengan buku panduan Ramadan. Apa kata guru sekolah? Ini buku panduan, setiap kalian sholat 5 waktu ini dicontreng, di checklist. Kemudian nanti kalian sholat taraweh, dengarkan pengajian ustadznya, ceramahnya, catat intisarinya. Kemudian apa lagi Pak endingnya? Setelah catat, tanda tangan. Entah kalau di Masjid Al-Ikhlas seperti ini, begitu juga. Berarti dia nasional sifatnya, minta tanda tangan. Kalau kita melihat Pak, pernahkah kita menganalisa hal yang demikian? Pernahkah kita berpikir? Dan ini terjadi setiap tahunnya. Anak-anak kita coba dari rumah bersama orang tuanya naik sepeda motor atau naik mobil atau jalan kaki, dua anak-anak kita. Begitu sampai Pak, bukunya yang dibawanya tadi diletakkannya di sajadah, jepret. Kemudian apa? Dia pergi, dia main-main keliling-keliling masjid, imam lagi sholat khusyuk dan sebagainya, terganggu. Dikarenakan apa? Anak lari-lari Pak, lari sana lari sini. Ketika sudah usai, anak tadi Pak berebut mendatangi ustadz penceramah tadi untuk minta tanda tangannya. Kalau ini Pak berketerusan, saya katakan ini generasi robot Pak. Kita senantiasa membekali, menjejali anak kita dengan kalau enggak begini ya. Rasul tidak menyatakan demikian kepada para sahabat. Tidak serta-merta Rasul memberikan hal ini kepada sahabat dengan ancaman-ancaman, kalian harus target sekian ya, kalau kalian tidak puasa begini, kalau kalian tidak sahur begini. Tidak, rata-rata Pak Rasul memberikan fadilah, keutamaan. Diberikan oleh Rasul kaifiat bagaimana cara pelaksanaannya, fadilahnya demikian. Jadi kalau angka Pak 1 sampai 10, 1 sampai 9 itu adalah fadilah, keutamaan. 1 ancaman yang diberikan oleh Rasul, banyakkan fadilah. Nah, kalau saya katakan Pak, sepertinya tidak berlebihan kalau kita katakan anak kita ini generasi saat ini adalah generasi robot. Karena apa? Yang bergerak sesuai dengan perintah. Robot kan bisa demikian Pak. Robot ini kan bergerak Pak ketika dipicit on off-nya, dipicit on ya, maka dia pun bergerak melakukan apa yang diperintahkan oleh pembuat robot tersebut. Dimatikan off, dia pun tidak bergerak. Nah, anak kita pun demikian. Ketika kamu harus begini bla 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 dan sebagainya, anak kita berjalan seperti ditekan tombolnya.
Tapi sampai kapan hal itu bisa berlangsung? Ketika sudah ada tidak lagi menekan tombolnya, ketika si anak tadi jauh daripada orang tuanya, anaknya nanti Pak kuliah di Malang, di Jakarta, tidak ada mengkontrol, akhirnya anak tadi pun lost control, on off-nya tidak terkontrol lagi Pak. Maka anak tadi pun bisa menjadi brutal. Akhirnya Pak, ketika jauh dari pantauan orang tua, anak kita pun nggak tahu Pak bagaimana keadaannya. Nah, oleh karenanya di Jepang Pak, ya, di Jepang itu mereka telah membuat suatu robot dengan berbagai macam ekspresi wajah, ya, robot dengan berbagai macam rasa Pak wajahnya. Kalau dia sedih, wajah sedih terlihat daripada wajah robot tersebut. Kalau dia senyum terlihat, gembira tersenyum, menangis, marah terlihat. Itu penemuan yang dilakukan oleh ahli-ahli di Jepang Pak. Membuat dokter dengan membuat robot dengan berbagai macam ekspresi wajah. Nah, apa bedanya kita dengan robot? Apa bedanya generasi umat ini dengan robot? Kan definisi takwa yang sederhana apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Robot bisa juga gitu Pak. Kita tekan on, robot harus sholat ke masjid, robot juga sholat Pak. Dilarang ke sintai, dipicit tombolnya Pak, tup, ya, dilarang kemana-mana, ya, dipicit, ditekan tombol off-nya, dia pun tidak bergerak. Kita pun seperti itu loh, ya, kita pun demikian Pak. Yang bedanya apa kita dengan robot coba? Bedanya apa? Kalau kita, bedanya robot itu nggak punya hati Pak, ya. Kalau dia program bisa ditanamkan Pak chip yang kecil di kepalanya, di otaknya atau di bagian tubuhnya, dia akan menjalankan apa yang dibuat oleh programmernya Pak. Yang tidak ada itu adalah hatinya tidak ada. Maka Nabi SAW Pak, Nabi SAW yang duluan ditatanya adalah hati para sahabat. Kalau kita lihat di histori sejarah, Ramadan ini kan pertama kali turun itu Pak adalah di bulan Sya'ban, tahunnya tahun kedua Hijriah. Ada interval waktu 1 bulan sebelum Ramadan tadi diwajibkan, ada interval waktu 1 bulan. Jadi masa 1 bulan itu ada berbagai di tahun kedua Hijriah, fase yang cukup lama untuk mempersiapkan generasi-generasi yang terbaik. Dan inilah sasaran Rasul, ya. Jadi target kita hadir berbahagia hati tadi Pak. Hati tadi mau kita perbaiki. Kalau hatinya sudah terbentuk, sebagaimana Nabi membentuk hati para sahabat, generasi emas daripada umat ini. Kalau hatinya sudah terbentuk, maka mereka akan mengerjakan lebih daripada apa yang diperintahkan. Ini sahabat Pak. Mereka mengerjakan, mereka beramal melebihi kapasitas apa yang ditargetkan, apa yang diperintahkan. Tetapi selagi tidak melebihi batas syariat. Ini sahabat. Nah, jadi kita ini Pak, jadi kita dengan sahabat hampir-hampir beda tipis. Kita hari ini dengan sahabat hampir-hampir beda-beda tipis saja Pak. Ketika diperintah sama-sama suka nawar. Kita kan gitu nih. Kita kan kalau mendapat perintah kan lebih cenderung suka pada nawar. Sahabat pun demikian Pak. Sahabat juga suka nawar. Coba kita lihat dialog antara sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma dengan baginda Rasul. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini adalah seorang pemuda Pak, satu orang alim di zaman sahabat, masih kuat, sehat, badannya kekar. Kelak dia bersama ayahnya merupakan delegasi yang terkemuka saat dikirim ke Mesir dan Afrika. Nah, ada dialog Pak, dialog yang indah antara Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dengan baginda Rasul mengenai puasa sunat. Kata Abdullah bin Amr bin As seperti ini, ya Rasul, berikanlah aku nasihat tentang puasa, berikanlah aku amalan puasa
sungguh aku sanggup untuk mengerjakannya. Kata Rasul seperti ini, engkau berpuasa 3 hari setiap bulan. Apa Pak namanya? Puasa 3 hari setiap bulan? Puasa al-yaumil bid. Puasa 3 hari setiap bulan. Kata sahabat tadi, ya Rasul, aku ini kan sehat, kuat. Tambahlah. Kan nawar nih Pak. Ya, kan ini nawar nih. Tambahlah ya Rasul. Masa segitu dosisnya, tambah lagi. Kalau begitu engkau puasa Senin Kamis, kan lebih banyak lagi Pak. Kalau tadi kan puasa 3 hari setiap bulan, ini engkau puasa Senin Kamis, bermakna 8 kali Pak, 8 hari dalam 1 bulan. Apa kata sahabat? Nawar Pak, tambahlah ya Rasul, katanya Pak. Tambah, badanku sehat, kuat, tambah lagi. Kata baginda Rasul, kalau begitu engkau berpuasa sebagaimana puasa saudaraku, puasa Nabi Daud alaihissalam. Tasumu yauman wa tanfiru yauman. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini Pak, sahabat kalau hatinya sudah terbentuk, menawar. Sama kita Pak, kita pun juga nawar. Tapi bedanya, kalau sahabat nawarnya ke atas, kita nawarnya ke bawah. Kan beda-beda tipis Pak, bawah sama atas kan beda-beda tipis saja. Sahabat ketika diperintah nawarnya ke atas, kurvanya Pak, dia naik ke atas. Sementara kita ke bawah. Maka ini saya katakan, ketika hatinya sudah terbentuk, maka dia akan beramal melebihi daripada apa yang ditargetkan, melebihi apa yang diperintahkan. Jadi kita jangan bangga dulu Pak. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Ya, ketika nanti anak-anak kita ke masjid seusia dini, bisa saja Pak, itu adalah robot yang sedang diprogram. Ya. Tinggal seperti bom waktu. Kapan ketika anak tadi nanti lepas daripada orang tuanya, dia akan merdeka, Pak, meledak. Tetapi dengan catatan, kalau hatinya terbentuk, ya, hati anak tadi terbentuk, orang tua telah mampu menembus relung yang paling dalam tanpa ada paksaan sedikit pun, walaupun dalam kondisi tertentu Pak. Dalam parenting anak itu ada kalanya perlu penegasan dan sebagainya. Itu dalam panjang Pak. Amplop nggak cukup 300.000. Ya Pak. Panjang Pak pembahasannya Pak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya sudah tersentuh, maka dengan sendirinya anak tadi akan beramal melebihi daripada apa yang diperintahkan. Saya berikan contoh Pak. Ada seorang anak ketika diberikan oleh orang tuanya, "Nak, ini uang jajan kamu ya Nak, uang jajan kamu 50.000. Diterima dengan baik oleh si anak. Anak tadi telah mengenal nominal Pak, angka telah mengenal. Nah, ketika dalam satu kesempatan si anak tadi Pak mendapat motivasi tentang bersedekah, sehingga dalam kesempatan ada momen yang tepat sehingga anak tadi bersedekah. Oleh si anak tadi, uang yang 50.000 yang sejatinya digunakan untuk jajan dia beberapa hari, disedekahkannya 50.000 Pak, disedekahkan si anak tadi. Kemudian besok pulang, atau bukan sorenya pulang dari sekolah, orang besok mau berangkat lagi, si anak minta, "Bu, minta uang jajan." "Nak, kemarin kan udah ibu kasih 50.000 untuk 5 hari atau 3 hari, kok habis?" "Bu, tadi ada pengemis, ada peminta sedekah, kasihan banget, maka kakak kasih uang 50.000 tadi untuk pengemis tadi," katanya. Bapak Ibu sekalian, boleh jadi anak ini Pak, ya, si anak tadi ini tanpa ada paksaan Pak, insya Allah kebaikannya awet sampai nanti dia dewasa, tidak terpaksa memberikannya Pak. Boleh jadi yang menggerutu itu adalah orang tuanya. "Kok kau kasih 50.000 lah Nak, kalau 5.000 kau kasih cukupnya itu, ngapa 50.000?" Kira-kira gitu Pak respek orang tuanya. Namun ketika anak tadi sudah tersentuh oleh tarbiyah pendidikan orang tuanya, dia akan beramal melebihi yang ditargetkan, melebihi daripada apa yang diperintahkan. Jadi target kita hari berbahagia adalah bagaimana kita menyentuh hati Pak, hati umat, hati masyarakat, baik itu anak-anak kita, jiran tetangga kita, ya, kita sentuh hatinya. Baik,
Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kan puasa ini. Puasa itu kan dalilnya udah jelas. Tadi imam kan membacakan surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Pak, Al-Baqarah 183 ini bagaimana Allah menceritakan keadaan puasa. Kita lihat dulu historisnya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil Pak orang-orang beriman dengan kalimat sayang Pak. Wahai. Dalam bahasa Arab Allah taala ketika digunakan oleh Allah Pak, ya itu adalah kata-kata panggilan, kata-kata ajakan, harfun nida namanya Pak. Huruf panggilan, kalimat ajakan. Wahai, yang namanya dipanggil Pak, itu mau digebukin atau diapain, mau dikasih hadiah? Ada orang dipanggil, wahai anakku, ya bunayya, kan seperti itu Pak. Ya ukhayya, wahai saudaraku, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu memanggil Pak. Ini kan kata-kata kasih sayang. Wahai orang-orang beriman, dipanggil oleh Allah Pak kita semua. Hai orang-orang beriman, kemari sebentar, ta'al, kemari duduk sini. Nah, yang dipanggil Pak adalah dengan kata-kata yang indah oleh Allah, kata-kata ajakan, wahai orang-orang beriman. Pada ayat berikutnya, setelah dipanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sudah dipanggil tadi Pak, sudah dipanggil kita orang beriman, namun ternyata dikasih beban berat oleh Allah. Puasa itu berat Pak, ya, puasa itu berat. Kemudian apa lagi? Sholat itu juga berat. Coba orang juara nasional Pak, juara panco, juara main tempeleng itu apa Pak nama istilahnya tuh? Kan? Juara tempeleng cepet gitu. Nah, itu Pak orang yang kuat sekalipun Pak, sampai mulutnya kadang menyong-menyong itu Pak. Saya kadang lewat juga dia di apa kita di YouTube kita itu kan. Nah, lewat dia. Orang yang paling kuat gitu Pak, kekar ngangkat barbel segala macam. Itu coba Pak disuruh berdiri sholat tarawih itu Pak garuk-garuk kepala itu Pak. Fisiknya kuat. Ya. Kemudian apa lagi? Puasa ini berat. Ya, puasa ini berat. Yang hari-hari kita terbiasa makan, tiba-tiba disuruh puasa selama 1 bulan loh Pak. Ada satu orang ustadz bercerita pengalaman dia Pak. Dia berjumpa dengan satu orang pada bulan Ramadan. Ya, ini orang yang sudah 15 tahun di Belanda Pak. Sekolah di Belanda, jurusan yang diambil adalah teologi Pak. Sudah selesai S1 S3-nya. Kembalilah untuk ke Indonesia. Tugasnya untuk menjalankan misi sebagaimana yang diperintahkan dari tempat sekolahnya, kampusnya, kuliahnya. Namun akhirnya hadiah menghampiri orang tersebut. Maka ustadz tadi berjumpa dengan orang yang tadi Pak, dengan mu'alaf tadi pas 1 Ramadan. Terjadi dialog. Kata orang tadi, Ustadz, nampaknya besok saya bakalan mati katanya. Kenapa? Iya, besok adalah hari pertama saya puasa pada bulan Ramadan. Di agama sebelumnya saya berpuasa juga, tapi tidak seperti ini teknisnya, polanya berbeda. Polanya berbeda. Ini matilah saya Ustaz. Sebulan lagi katanya. Hadirin berbahagia. Jadi seperti itu Pak. Orang kalau memang tidak biasa, dia akan menganggap itu sesuatu yang berat. Amal itu seperti berat Pak, perintah itu sesuatu yang berat. Puasa itu memang berat kalau kita tidak biasa melakukannya. Sholat pun juga demikian. Ada Pak orang berhaji, bukan haji, umroh. Orang terkaya, salah satu orang terkaya Pak di negeri ini. Kawan bercerita, satu kali beliau berangkat umroh dengan orang kaya tadi Pak. Bukan orang kaya, orang paling kaya di Indonesia ini. Nomor urut sekian lah Pak, walaupun nggak masuk dalam majalah Forbes. Ya, orang kaya, paling kaya di Indonesia ini Pak. Satu kali berangkat umroh.
berangkat umroh, haji belum pernah. Haji belum pernah, baru sekali itu saja umroh. Ya, ketika ditanya, Pak, kenapa sih Bapak enggak pergi haji? Apa Pak jawabannya, Pak? Ketika dia melihat umroh sedemikian banyak, baru umroh Pak, belum lagi haji. Katanya seperti ini, ada enggak haji sepi, enggak seperti sebanyak ini katanya, Pak. Gimana Pak melaksanakan ibadah haji orangnya enggak berjuta-juta? Tentu lebih banyak lagi, Pak. Kalau hajinya di Batam Center nggak apa-apa, Pak, muter-muter Ka'bah nggak apa-apa. Jadi ini membuktikan bahwasanya yang pergi haji itu bukan orang kaya, Pak. Pergi haji itu bukan orang kaya, tapi memang orang yang terpanggil. Kalau dia sudah dipanggil oleh Allah, Allah Ta'ala akan mampukan, Pak. Jadi ini sementara ini asbab ini saya manggil-manggil Bapak ini untuk berangkat haji umroh dulu pakai travel Aulia. Ya. Oleh karena yang berbahagia, perintah itu berat, Pak. Perintah itu berat. Lantas agar tidak berat, Pak, kita ini dikasih beban yang berat, namun lihat endingnya, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang bertakwa. Saya Pak baca tafsirnya itu, syarah tafsirnya itu begitu luas, Pak. Pemahaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mentadabburi Al-Quran. Ya. Sesungguhnya Pak, syariat Nabi dan para Rasul, sesungguhnya syariat para Nabi dan Rasul itu berbeda. Setiap Nabi, setiap Rasul yang diutus itu berbeda. Kenapa? Beda zamannya, beda domainnya, beda umatnya, beda kaumnya. Yang sama itu apa Pak? Yang sama hanya berhubungan dengan keimanan dan akidah, tauhid. Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tidak diperanakkan. Kalau dakwah tauhid itu sama para nabi para rasul, Pak. Tapi kalau yang berbeda, hukum-hukum syariatnya berbeda. Syariat baginda Rasul dengan syariat Nabi Musa berbeda. Syariat baginda Rasul dengan Nabi Ibrahim dengan nabi-nabi sebelumnya itu berbeda, Pak. Tapi khusus, Pak, ketika puasa itu sebelumnya, Pak, sama seperti umat dari umat-umat terdahulu itu berpuasa dengan umat Rasul, cuman teknis yang berbeda. Tapi intinya garis merahnya, benang merah yang dapat kita ambil, puasanya sama, Pak, diperintahkan. Berpuasalah kamu, telah diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Nah, hadirin sekalian, jadi ada kalanya, Pak, orang-orang beriman ini tidak serta-merta dia dikasih fadilah. Makanya tadi saya di awal katakan, tapi perlu dikasih beban dan sedikit ancaman. Ya, perlu sedikit dikasih ancaman. Nah, jadi contoh anak kita ini, Pak, mau masuk ujian nasional. Anak kita mau masuk ujian nasional. Nah, kita selaku orang tua, apakah membiarkan anak sibuk dengan main game, main bola, atau anak kita ini lebih intens untuk belajar, Pak? Karena kalau dihadapkan anak tadi mau belajar atau main bola atau main game, pasti, Pak, anak-anak tadi memilih untuk main game, main bola. Itu kecenderungan si anak. Nah, kita selaku orang tua mendapati hal ini, anak kita bentar lagi mau ujian nasional. Apakah kita membiarkan anak kita larut, Pak, lalai dalam permainannya, ataukah kita menyuruh anak kita untuk lebih intens, lebih fokus untuk belajar? Pasti orang tua akan menyuruh anak untuk belajar, walaupun itu bertentangan dengan apa yang dipahami oleh si anak. Demikian juga Allah Ta'ala, Pak. Demikian juga Allah. Dipanggil kita ini orang-orang beriman, namun dikasih beban. Apa itu, Pak? Puasa yang berat selama 30 hari. Namun lihat endingnya, Pak. Ending daripada yang berat itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Jadi kan takwa ini kan puncak, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, tidak ada perbedaan orang Ajam dengan orang Arab illa bittaqwa, kecuali takwanya. Ya. Maka hal itu didapat dengan siam, dengan jalan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah, Pak, selesai pada ayat itu, selesai. Allah Ta'ala, Pak, menutupnya, Pak, ayyaman ma'dudat.
namun waktunya ini terhitung. Dalam ayat lain Pak disebutkan ma'dudat ini Pak terbatas. Waktunya ini terbatas. Ada diskon besar-besaran. Ya, di Mega Mall atau di manalah. Di Nagoya Hill. Ada diskon besar-besaran sampai 90%. Iya Pak, diskonnya Pak. Kita pun datang. Namun kita ketika lihat, kita sesuaikan tanggalnya. Rupanya akhirnya sampai besok Pak. Diskon besar-besaran. Ini gimana ini Pak? Rupanya sampai besok. Terbatas waktunya. Kita pun datang. Antri banyak. Masih ada waktu setengah hari lagi Pak untuk berbelanja. Namun ketika kita berbelanja, namun ternyata barang yang mau kita beli Pak habis. Inilah yang dikatakan oleh Allah ayyaman ma'dudat, hari-harinya terbatas. Waktu 30 hari terbatas Pak. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang demikian singkat, 10 hari telah berlalu pada Ramadan. Kita tinggal memasuki fase yang kedua Pak, 10 hari yang kedua. Kalau kita tidak manfaatkan ayyaman ma'dudat, rugi kita Pak. Maka mudah-mudahan ya kita betul-betul Pak memanfaatkan Ramadan ini Pak. Janganlah kita mengulangi kesalahan. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya Ramadan kemarin kita tidak maksimal beribadah, janganlah sampai terulang di tahun 2023 Pak Ramadan ini. Rugi saya katakan Pak. Waktunya sangat terbatas. Ya. Yang diberikan oleh Allah Pak 30 hari Pak, 10 hari telah berlalu meninggalkan kita. Tinggal 20 hari. Apakah kita masih mau dalam keadaan begini aja Pak? Kita tidak mau upgrade kita punya ibadah. Apakah kita tidak mau menaikkan level ketakwaan kita, keimanan kita Pak? Rugi Pak. Ya. Boleh jadi Pak Ramadan di tahun 2024 akan datang. Yang menjadi pertanyaan, adakah kita masih hidup di tahun 2024 nanti Pak? Oleh karenanya semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah. Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk beramal, memanfaatkan Ramadan yang sangat-sangat terbatas ini Pak, ayyam ma'dudat. Dan ahli keluarga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh, salihah. Istri kita juga demikian. Lingkungan masyarakat kita dijaga oleh Allah, diproteksi oleh Allah daripada hal-hal yang kita berlindung dan Nabi pun berlindung kepadanya. Dan ini akhir zaman. Ya, banyakkanlah waktu kita di masjid. Banyak meluangkan waktu di masjid. Jangan ya Pak, jangan sampai kita terkena fitnah. Di zaman ini adalah zaman fitnah. Hanya orang yang artinya ikhlas, yang dipenuhi dengan cahaya nurullah, cahaya Allah, akan tersamat daripada fitnah tersebut. Kita berlindung kepadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian demikian dari kami, mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر
فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها